Kalau sholatnya sudah benar, yakin pasti akhlaknya benar. Kalau sholatnya benar, karena sholat itu mendidik akhlakul karimah. Sholat, sod, lam, tak. Sodnya adalah sidik, harus jujur. Lamnya adalah latifun, yang lemah lembut. Baru sampai takwa. Ya, yang dikhawatirkan bukan kedudukan, pangkat, dan jabatan, deh. Nanti kita setelah kita akan datang syakaratul maut ini, kita ini dalam keadaan Islam atau tidak? Rezekiku ora mungkin nambah. Sehebat apapun saya kerja nggak nambah, saya nggak kerja juga nggak nambah. Jadi jangan pernah berpikir kerja untuk nambah rezeki, tiwas capek. Kerja itu bukan untuk nambah rezeki. Nanti kalau setelah kerja rezekinya nggak nambah, protes. Kok nggak nambah? Kok utang tambah banyak? Ya kan? Terjadi atau nggak terjadi itu? Terjadi. Jadi kerja bukan untuk nambah rezeki, kerja itu untuk takwa, ibadah. Nah, mari kita sekarang set pola pikir kita di situ. Saya bangun pagi ibadah, saya waktu menjelang siang ibadah, saya menjelang sore ibadah, saya malam ibadah. Kalau saya berangkat ke pasar, saya harus berangkat ini untuk ibadah. Di pasar saya harus ibadah. Kalau udah mikirnya ibadah, nggak mikir tuh namanya duit lagi. Wahallaka min malika illa ma akalta fa'afnaita walabista fa'ablaita. Terusannya watasaddaqta fa'abqaita, katanya. Harta kamu ya kamu makan, kemudian ke WC jadi kotoran, atau punya pakaian mewah nanti rusak. Watasaddaqta fa'abqaita. Ada yang kamu sedekahkan, yaitu yang abadi sampai akhir. Sehingga banyak pengusaha yang mencintai saya setelah tak ajari hadis itu. Misalnya punya uang 1 miliar karena dia spekulan atau pedagang rawan bangkrut, disedekahkan ke masjid 50 juta, yaitu yang abadi. Jadi kalau suatu saat bangkrut, dia masih punya uang 50 juta di akhirat. Jadi Nabi itu mengajari sedekah itu apa? Ya sedekah itu pengabadian uang. Kalau kita kan enggak, bilang sedekah itu nguras uang. Itu pikirannya setan dan pikirannya orang Islam. Itu cara berpikir setan, bukan cara berpikir umat apa? Tutup, tatap, titip, tetap. Tutup aib dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Tatap masa depan yang lebih indah yang bisa kita dapatkan. Titipkan doa kepada Allah untuk senantiasa melindungi kita dari setiap aib kemaksiatan yang muncul dari diri kita. Yang keempat, tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang terbaik tidak membutuhkan masa lalu kita. Gak pernah butuh itu, cuman bikin sakit hati. Baby, I don't understand this. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage. Maka yang menjadikan dunia adalah tujuan, dia main terus dan akan terlena terus. Alangkah banyaknya orang yang terlena, lupa, lalai dengan dunia. Mencari 600.000 harus meninggalkan kerudungnya, mencari 600.000 harus meninggalkan sholat, dan tidak lupa dengan mainan. Maka yang menjadikan dunia adalah tujuan, dia adalah bermain selamanya. Tapi yang sadar bahasanya adalah mainan, harus aku tinggalkan. Itu maknanya. Lahwun membuat lupa, mainan membuat lupa. Maka hendaknya urusan kita dengan dunia dengan penuh kesadaran kalau ini adalah mainan dan bikin lupa. Bukan berarti tidak boleh kita mainan di sini, akan tapi kita harus tahu bahasanya dunia ini adalah mainan yang bikin lupa. Maka jangan kita terpesona dengan dunia, akan tapi yuk kita jadikan dunia untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah yang ngerti kalau dunia itu mainan. Maka setelah mengumpulkan harta melimpah ruah, sederhana
sederhana baginya untuk sedekah. Karena apa? Aku ingin jadikan mainanku ini hakiki nanti di akhirat abadi. Coba adik-adik sekalian, birrul walidain, tidak ada kemuliaan bagi mereka yang kurang ajar sama orang tuanya. Kalau ibumu, bapakmu sudah tenang perasaannya, dia senang sama kalian, Allah yang ngurus duniamu. Allah yang ngurus duniamu. Adik, jangan percaya itu cowok. Apalagi kalau dia lagi jatuh cinta. Kemana kau pergi aku akan mengikutimu. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, tapi masjid kau lewati, pret. Belajar bos. Hah? Jangan lihat dirimu sekarang, lihat yang akan datang. Saya selalu dibilangi dulu orang, tapi saya bilang, oke, kau hina saya, tapi lihat saya 15 tahun yang akan datang. Tunggu waktunya, kita buktikan siapa yang menjadi orang terhormat. Itu kalian camkan. Nah hina kau sepupumu, nah remehkan kau temanmu, nah injak-injak harga dirimu sekelasmu. Jangan kau membalas, karena kalau kau membalas sama derajatmu di depan Allah. Dan kau tenang saja, kau belajar dengan baik, jangan kau hina orang, muliakan gurumu, perbaiki akhlakmu, tunaikan ibadahmu. Insya Allah 15 tahun yang akan datang Allah yang muliakan kalian. Orang yang tak sholat subuh karena ketiduran, ada hadisnya. Man nama, siapa yang tidur, walam yusolli, sampai tak sembahyang subuh, balas syaitanu fi uzuni, setan kencing di telinganya. Yang tadi tak sembahyang subuh, itu tertulis di sini, toilet setan. Doa tidak akan dikabulkan Allah SWT tak sampai ke pintu langit sebelum mengucapkan alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Di ujung doa ditutup wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak berselawat, banyak-banyak berselawat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Thumma ilayna turja'un. Antum punya modal 50.000 pengen infak, cari dengan 50.000 itu yang menghasilkan keuntungan terus berlipat. Walaupun antum nggak mengerjakannya, berikan kepada anak-anak penghafal Quran. Modal cuma 50.000, mushaf 2 diberikan kepada penghafal Quran, dan dipegang oleh penghafal Quran, dibaca oleh dia, dihafalkan. Allahu Akbar. Berapa banyak bacaan dia bacakan dalam sehari? Baca, transfer mengalir kepada antum. Yang menarik, antum meninggal, mushafnya masih ada, dibaca lagi ada yang lain, mengalir lagi, modal 50.000. Yang menarik, mushaf dah rusak, cuman penghafal tadi udah hafal Quran 30 juz, pahala lagi, transfer. Itu yang disebut amalan cerdas. Mana ada orang pemalas bisa mewujudkan impiannya? Kalau dia memikirkan impiannya, terus dia tidak melakukan apa-apa, lama-lama dia bisa jadi gila. Mending jadi orang bodoh tapi rajin, daripada jadi orang pintar tapi pemalas. Orang bodoh tapi rajin, setidaknya dia bisa hidup, karena dia rajin.